Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada harta karun yang sangat indah, sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kita kenal beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dan diangkat menjadi Menteri Agama oleh Presiden Prabowo. Curhat yang sangat bermartabat disampaikan oleh Bapak Menteri di hadapan para Bapak Uskup yang mulia dalam acara penutupan sidang KWI yang kedua beberapa waktu yang lalu. Saya menghadirkan kembali dengan subtitle baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, karena yang disampaikan oleh Bapak Menteri dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa teks, disampaikan dengan penuh kerendahan hati, dan ini menjadi penting dalam konteks hidup kita sebagai bangsa dan negara, khususnya bagi kita Gereja Katolik yang mau berjalan bersama bangsa ini untuk menggapai kesejahteraan, keadilan dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Hal ini menjadi penting dan wajib kita wartakan. Terima kasih Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Sukron, barakallahu fikum. Mari kita ikuti cuplikannya, singkat, padat, bermartabat. Mohon izin, ingin saya mengungkapkan perasaan dari lubuk hati saya yang sangat dalam kepada yang mulia para uskup, para bapak sekalian, bahwa mohon kami dibantu bersama-sama kita semuanya sebagai warga bangsa Indonesia. Pertama adalah bagaimana mengindonesiakan umat beragama di Indonesia yang baik dan benar, insya Allah. Saya sangat terkesan ya ungkapan Monsinyur tadi bahwa 100% Katolik, tapi pada saat yang bersamaan juga 100% Indonesia dan 100% Pancasila. Ini ungkapan yang sangat sejati. Karena itu izinkan saya juga menyampaikan bahwa tantangan yang kami atau yang kita hadapi sekarang ini adalah fenomena kecenderungan semakin berjaraknya antara umat dengan agama. Kita juga mungkin barangkali kita juga kadang-kadang merasakan perasaan yang sama. Kalau kita berbicara tentang agama, ajaran agama kita, seolah-olah kita berbicara dengan sesuatu yang sangat tradisional, berorientasi, atau kita selalu diajak berpaling ke masa lampau, sangat doktrinal, sangat tekstual, dan terkesan membatasi, dan juga terkesan sangat kualitatif dan deduktif. Sementara di lingkungan pacu kita sekarang ini begitu rasionalnya, bahkan begitu liberalnya. Kita ditantang berpikir kalau kita akan hidup 1000 tahun akan datang. Sangat sophisticated, sangat canggih, dan sangat induktif, sangat kuantitatif. Jadi ini bisa melahirkan semacam split personality, kepribadian ganda antara diri kita sebagai seorang umat dan diri kita yang sedang berpacu di lingkungan pacu yang sangat berubah.
tantangan konseptual seperti ini saya kira memerlukan perhatian tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir agamanya masing-masing. Bagaimana menjembatani adanya fenomena gap antara agama dan pemeluknya ini. Hemat kami sebagai Menteri Agama, semakin berjarak antara pemeluk dengan ajaran agamanya, maka indikator semakin gagalnya misi kementerian itu. Tapi semakin mendekat antara pemeluk dengan ajaran agama, maka itu semakin berhasil misi yang diemban Kementerian Agama itu. Karena itu dari lubuk hati kami yang sangat luhur dan sangat dalam ini mengajak kepada Bapak Ibu para uskup, mari kita bersama-sama menjembatani hal ini. Karena jika ini tidak terselesaikan, saya teringat apa yang disebutkan oleh Clifford Geertz dalam Islam Observed itu nanti berpotensi untuk dimasuki semacam kekuatan-kekuatan yang kita tidak bayangkan. Misalnya muncul kelompok radikalisme atau puritanisme yang ingin kembali kepada kesejatian awal, dan itu juga mungkin tidak kontekstual, atau mungkin juga muncul paham-paham yang liberalisme yang justru akan menafikan originalitas tradisi kita. Nah, PR besar untuk kita sebagai tokoh umat, mari bersama-sama apa yang perlu kita lakukan pertama. Apakah kita perlu melakukan peninjauan kurikulum yang sedang kami lakukan dan saya pelajari di Kementerian Agama sekarang ini? Bagaimana kita mengkaji ulang kurikulum? Saya menyaksikan sekian lama ini oleh para guru-guru agama kita masing-masing, entah itu guru agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, mendoktrin anak-anak kita bahwa agama kita lah yang paling benar, yang lainnya adalah tidak benar, bahkan mungkin sesat. Agama kita lah yang paling istimewa. Nah, apakah bisa kita menciptakan suatu filosofi kurikulum tidak menekankan aspek perbedaan, tetapi menekankan aspek encounter, mempertemukan aspek persamaan kita itu lebih indah kita kedepankan dalam merumuskan sebuah konsep, apalagi kurikulum. Jangan anak kita di alam bawah sadarnya sejak dini ditanamkan sebuah rasa perbedaan, bahkan kebencian. Maka nanti itu akan panen dengan berbagai macam produk-produk yang tidak mendukung diri kita sebagai warga NKRI bangsa Indonesia. Nah, jarak yang berbeda tadi, split personality, itu pun juga menyebabkan kita kehilangan atau tidak mengimbangi vocabulary yang digunakan oleh kalangan pengambil keputusan. Itu vocabnya sangat sophisticated, sementara vocab agama kita itu juga itu sangat tradisional. Jadi tidak terjadi simetris, tidak terjadi persambungan vocab antara umat beragama, tokoh-tokohnya, dan pemerintah atau tokoh-tokoh pembaharu. Nah, inilah mungkin juga salah satu PR kita ke depan. Sehingga akibatnya kita sebagai tokoh umat beragama, saya sering katakan, kita hanya lebih banyak diminta untuk berbicara di sektor hilir, diminta untuk menyelesaikan akibat, sementara sebab yang menyebabkan akibat itu muncul, kita tidak pernah dilibatkan. Bagaimana mungkin kita sebagai tokoh umat beragama diminta untuk menyelesaikan akibat, padahal tidak pernah kita dilibatkan di Bappenas di sektor hulu yang merumuskan pembangunan yang melahirkan berbagai macam dampak. Saya juga menyuarakan kepada kabinet, mari kami juga tokoh-tokoh umat beragama diminta pendapat dalam rangka merumuskan strategi pembangunan jangka panjang akan datang. Tokoh agama perlu dilibatkan. Jangan hanya kami dilibatkan oleh Kementerian Sosial, memikirkan dampak-dampak lingkungan, dampak kerusakan moral, dan sebagainya. Nah, karena itu kita juga harus mengintrospeksi sebagai tokoh agama. Kelemahan apa yang kita miliki sehingga kita tidak nyambung vocabnya dengan para pengambil keputusan. Karena itu semua pihak, pemerintah,
ulama dan tokoh-tokoh agama, kita perlu lebih akrab satu sama lain untuk merumuskan keindonesiaan masa depan yang kira-kira sangat konstruktif. Dunia membutuhkan Indonesia yang utuh, dan dunia mengharapkan Indonesia umbrella untuk sebuah perdamaian dan kedamaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.